Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Syafi'i Ma'arif 6 akan menjelaskan tentang mind mapping jurnalistik. Sebelum kita menjelaskan tentang materi ini, kita izin perkenalan. Saya Albert Wijaya. Saya Muhammad Awari. Saya Putra Juli Nugraha. Saya Fikran Salim. Saya Dendi Putra Putra. Saya Jumlah. Nah, langsung saja setelah perkenalan kita masuk ke materi. Pertama, prinsip jurnalisme. Yang pertama, ada sidik dan hak. Apa sih sidik dan hak itu? Sidik dan hak itu adalah kebenaran. Jadi para jurnalis harus menjelaskan berita dan mendapatkan berita harus secara benar dan tidak ada kebohongan. Dan yang kedua, ada taldikli. Itu adalah publikasi. Jadi para jurnalis harus mempublikasi ke media manapun agar semua orang bisa membaca materi itu. Yang ketiga, muslahah, yang artinya kepentingan umum. Jadi jurnalis apabila menyampaikan informasi harus menimbulkan pencerahan bagi masyarakat, bukan malah menimbulkan kesesatan ataupun kerusakan moral. Terus yang keempat, wasofiyah, yang artinya keberimbangan. Jadi dalam menyampaikan informasi, jurnalis tidak boleh hanya menyampaikan informasi dalam satu sudut pandang, melainkan harus melihat dari perspektif yang lain agar masyarakat mendapat gambaran yang penuh. Kemudian, ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung jurnalis. Yang pertama, Surah Al-Hujurat ayat 6, terletak pada prinsip tabayun. Surah Al-Hujurat ayat 6 ini menganjurkan kita untuk memeriksa dengan teliti setiap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya. Lalu yang kedua ada surah An-Nahl ayat 125 yang memiliki arti memperjuangkan kebenaran, yang memiliki konotasi yang sama pada jurnalisme, yaitu pada hikmahnya, yaitu kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan juga berdebat dengan cara yang terbaik dalam memberikan informasi atau berita. Lalu yang ketiga ada surah Yusuf ayat 87 yang memiliki arti mencari berita, yang memiliki korelasi yang sama pada jurnalisme, yaitu perintah kepada kita manusia untuk terus mencari berita yang baik atau tahasih. Teman jurnalistik. 1. Berfungsi memonitoring kekuasaan, mengawasi dan mengontrol jalannya kekuasaan. 2. Loyalitas warga. Loyalitas warga memberi informasi yang benar dan bermanfaat bagi warga. 3. Intisari atau verifikasi dengan tujuan mengkonfirmasi agar sesuai dengan suatu fakta, standar, dan kriteria tertentu. 5. Dibuat secara menarik dan relevan. Kenapa dibuat menarik? Agar orang-orang itu tertarik untuk membacanya. Kenapa relevan? Agar jurnalis tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa keduanya, jurnalis tersebut akan mudah diabaikan dan kehilangan makna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Doyo. Perkenalkan, nama saya Yusuf Putra. Perkenalkan, nama saya Jalu Anugrah. Perkenalkan, nama saya Muhammadu Arozat Nureh Fatma. Perkenalkan, nama saya Majulai Julhak. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrian Pratama. Muhammadiyah dalam organisasi tertua dan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial keagamaan. Muhammadiyah dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang kesehatan. Bidang kesehatan termasuk rumah sakit. Muhammadiyah telah membangun rumah sakit sebanyak 128 rumah sakit dan 300-an klinik. Muhammadiyah dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang kesehatan. Bidang kesehatan termasuk rumah sakit. Muhammadiyah telah membangun rumah sakit sebanyak 128 rumah sakit dan 300-an klinik. Yang kedua bidang pendidikan dan sosial. Muhammadiyah telah membangun universitas sebanyak 162 kampus. Yang terakhir bidang keagamaan. Muhammadiyah telah membangun sekolah atau pesantren sebanyak 440 pesantren. Nah, Muhammadiyah itu lahirnya pada tanggal 18 November 1930, bertepatan dengan tahun Islam 8 Zulhijjah 1330. Muhammadiyah memiliki prinsip-prinsip penting. Prinsip-prinsip penting dalam Muhammadiyah yaitu tajdid atau pembaruan secara berkala. Values of Muhammadiyah atau sifat dan karakter dari Muhammadiyah yang pertama adalah militan. Militan bukan sikap radikal atau berat, melainkan upaya komitmen untuk membangun organisasi Muhammadiyah. Dan yang kedua
memiliki manajemen yang bagus. Manajemen yang bagus merupakan manajemen yang terstruktur dalam upaya-upaya untuk membangun Muhammadiyah. Dan yang ketiga, sifatnya modern. Sifatnya modern menunjukkan sikap yang relevan dengan sikap pada zaman sekarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa organisasi Muhammadiyah memilih untuk mengelola organisasi dengan cara terstruktur dan rapi. Untuk motivasi dari surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu orang yang berbuat kebajikan, orang yang berbuat nahi mungkar, yaitu orang yang berbuat kebaikan dalam ajaran Islam. Dan orang itulah yang termasuk orang-orang yang beruntung, yang mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.